Halo teman-teman, apa kabar hari semua? Tentunya sehat ya. Nah, ayo teman-teman kita mau masak hari ini ya. Di sini resep-resepnya. Nah, teman-teman di sini aku punya ikan teri bela ini ya, tanpa tulang ya. Ini ada 200 gram. Kita cuci bersih dulu ya. Nah, teman-teman ini udah cuci bersih ya. Ini kita pindahin ke baskom ya, agak besar. Dan saya tambahkan di sini tepung terigu 1 sendok makan penuh. Kita lihat ya, saya pakai 2 sendok makan penuh. Langsung kita aduk. Karena dia udah asin, nggak usah kita tambah apa-apa lagi ya. Ini masih menggumpal ya. Menggumpal saya tambahkan lagi 1 sendok makan lagi penuh agar dia tidak menggumpal. Kelihatan ya, 3 sendok makan penuh kita pakai, jadi tidak menggumpal. Nanti tunggu minyaknya panas baru kita goreng. Nah, ini kelihatan ya, tercampur rata semua. 3 sendok makan penuh tepung pro sedang. Tepung pro sedang ya, mau pro tinggi juga nggak masalah, yang penting bisa kecampur rata begini, tidak menggumpal. Oke, nah minyak sudah panas, kita masukkan. Biarkan dulu sebentar, 3 atau 4 menit ya. Ini memakai api besar dulu ya, agar tepungnya tidak rontok. Nah, baru dah biarkan. Nah, teman-teman ini begini ya. Sewaktu kita menggoreng tadi pertama, kita goreng dengan api besar selama 7 atau 8 menit. Sudah mulai agak kering, kita kasih api sedang ya, biar dia kering sempurna. Kalau api besar semua nanti takutnya dia hangus, tidak kering dalamnya. Ini kita mau sampai kering ya. Ini udah kelihatan kering ya. Kita kelihatan kering, jangan sampai hangus. Oke, kita mau angkat. Bentar dulu ya, kita goreng-goreng sebentar dulu. Nah, ini kita angkat ya. Kelihatan kering ya. Di sini aku tidak pakai minyak ya. Dan di sini aku tuang dulu. Tuangkan ini ya, sambal. Ini 1 sendok, 2, 3, 4, 5. Di sini saya pakai sambal saus 6 sendok makan. Dan ini gula pasir. Saya pakai 3 sendok makan ya. Saya tambahkan sedikit cuka, lebih kurang setengah sendok makan ya. Tidak usah banyak. Baru ini kita hidupkan api dengan api kecil aja, jangan api besar, biar tidak hangus ya. Ini enggak saya kasih garam. Kenapa? Karena dia sudah asin. Kalau kurang manis nanti saya tambah gula lagi. Kita coba dulu ya. Ini hanya 3 macam aja ya. Saus sambal, gula, dan sedikit cuka. Sepertinya gulanya masih kurang sedikit. Saya tambahkan gulanya 1 sendok makan lagi ya. Jadi gula pasirnya 4 sendok makan. Biar rasanya lebih mantap, lebih enak. Api jangan terlalu besar. Api terlalu besar bisa hangus. Jadi ini kita masak sampai dia. Nah, ini udah seperti berambut-rambut ya. Pinggir-pinggirannya kelihatan ya. Agak kering sedikit. Kalau dia masih basah, itu ikan terinya nanti bisa lembab atau lembek. Makanya dia mau cukup gula. Kalau nggak cukup gula, dia bisa cepat lembek. Nah, ini kelihatan ya. Kita gini-giniin dia putih ya. Nah, kelihatan. Ini sudah boleh oke, kita masukkan ikan terinya tadi. Ini udah oke, kita masukkan. Nah, ini teman-teman kalau mau tambahkan tempe, tapi tempenya harus gorengnya kering juga ya.
Kalau tidak nanti dia cepat melempem, lembek. Nah ini kelihatan ya. Kalau dimasak begini dia warnanya putih-putih gini. Ini matiin api. Ya sudah cukup kering gulanya. Nah ini tinggal angkat. Oke ya. Kelihatan cantik ya. Nah cantik banget. Ini untuk stok ya. Untuk stok sarapan pagi, mau pakai nasi uduk, nasi putih aja udah bisa, nasi panas ya. Oke, kita tinggal angkat. Nah teman-teman, ini udah selesai ya. Ikan teri kering, saus sambal. Mantap sekali teman-teman. Ini saya punya ikan teri 250 gram. Tepung terigunya di sini ada 150 gram. Ini air secukupnya aja ya. Kita langsung masukkan ikan terinya ini. Gak usah lama, 3 menit aja sudah cukup ya. Ini kita masukkan kan langsung airnya mendidih. Udah airnya mendidih langsung aja kita angkat, kita tiriskan. Tuh kelihatan ya, ini airnya apinya saya besarkan, kelihatan. Langsung kita angkat, tiriskan. Ini langsung kita saring. Nah ini tepungnya kita masukkan ke wadah yang besaran dikit. Lanjut kita masukkan penyedap rasanya. Lebih kurang 2 sendok teh ya. Karena ikan terinya sudah asin, kita nggak usah kasih garam lagi, penyedap aja udah. Nah ini kita masukkan ikan terinya tadi. Kita masukkan. Ini udah oke ya, kita lihat ini begini. Kita ambil tisu, kita keringkan dulu ini saringan tadi ya, biar gampang kita untuk menyaring dia. Nah ini langsung kita taruh di saringan begini ya. Kita taruh di saringan ini supaya tepungnya itu kesaring. Langsung kita ayak begini. Kita lihat ya, minyaknya sudah panas belum ya. Nah itu minyaknya sudah mulai panas. Kita masukkan ikan terinya. Oke, kita pakai api jangan terlalu besar ya. Biar dia lengket dulu tepungnya. Jangan kita aduk-aduk. Ini sudah ada 2 atau 3 menit. Jadi langsung kita aduk begini ya. Nah, oke, kita pakai api sedang aja. Lanjut kita kerjakan yang lain. Di sini saya punya bawang putih 50 gram, bawang merah 100 gram. Ini dirajang semua ya. Kita rajang semua. Jangan terlalu tebal seperti kita bikin bawang goreng. Nah, ini daun jeruk kan sepotong-sepotong ya. Ada 20 lembar. Kalau nggak mau gini banyak boleh di skip. Kalau yang suka boleh pakai 20 lembar ya. Kalau panjang-panjang dia 10 lembar ya cukup begini. Dia biasanya kan menyambung ya, menyambung begini. Jadi 10 lembar udah cukup. Ini 20 lembar karena sepotong-sepotong. Ini kita rajang. Nah ini teman-teman kita goreng lebih kering lagi dikit ya. Ini belum kering banget. Kelihatan ya, belum kering banget. Ini teman-teman kalau cabai ini tergantung kita sendiri mau kasih cabai atau enggak ya. Karena ini untuk stoknya Alek. Jadi kita kasih cabai aja, kita potong bulat-bulat begini. Nah, teman-teman ini kelihatan ya, sudah kering. Kita mau angkat. Teman-teman, ini tadi kan sisa tepung dari ikan teri tadi ya, jangan kita buang. Kita masukkan ini bawangnya, bawang, daun jeruk, sama semua masukin ya, cabai. Di sini kita tambahkan penyedap rasa 2 sendok teh. Kita kasih garam sedikit, setengah sendok teh aja. Langsung kita tambahkan lagi tepung terigu 1 sendok makan penuh, tepung beras 1 sendok makan penuh juga. Ini langsung kita aduk. Api matiin dulu. Ini kasih
Kita ratain dulu ya. Ini kenapa mau saya beginiin? Biar tepungnya semua nyangkut ke bawang ya. Ini bawang kalau udah kena garam kan agak basah sedikit. Jadi dia bisa habis tepungnya, jadi nggak ada yang kebuang gitu ya. Lanjut kita masukkan minyak panas ini. Ini ada tepung-tepungnya, nggak apa-apa ya, kita masukkan aja. Karena dia bisa lengket di cabai bawang ini. Biarkan dulu, jangan diaduk dulu. Nanti sudah ini kita mau aduk 3 menit atau 2 menit. Nanti ini apinya langsung disedangkan aja ya, jangan api kecil banget, api sedang aja. Ini sudah 2-3 menit, kita langsung aduknya begini aja. Biar sama-sama kering ya. Lanjut, ini ikan terinya langsung kita taruh di tempat wadah yang besar. Kita tuang ya. Dengar ya, kering. Oke, ini taruhkan. Kita tinggal tunggu cabai garamnya kering, baru kita campur jadi satu ya. Nah teman-teman, ini begini ya. Kelihatannya itu tepungnya lengket di bawang. Lengket di bawang ini kita gorengnya jangan terlalu hangus ya. Ini bentar lagi udah bisa diangkat. Saya goreng pakai api kecil aja ini. Ya kelihatan, kalau nggak pakai tepung ini bawangnya kelihatan lebih hancur. Kok gini kan nggak kelihatan hancur ya, lebih cantik sekali. Teman-teman, ini udah oke. Kelihatan. Nah kalian kalau diangkat nanti dia kan kering di atas ya. Jadi kita takut nanti agak hitaman kita angkat, udah deh jadi hangus. Ini kenapa saya gini-giniin? Supaya minyaknya turun ya. Langsung aja kita campurkan ke ini terinya tadi. Ini langsung aja kita masukkan ke ikan terinya tadi. Nah nggak kelihatan dia hangusnya. Soal kering sudah kering ya. Nah langsung aja kita campurkan. Enak sekali ini untuk stok bontot kerja ya, bontot kerja, bontot sekolah. Wow sekali. Bagi teman-teman yang nggak mau pakai cabai, boleh. Kelihatan cabainya kalau digoreng sama bawang semuanya nggak hangus ya, karena kita kasih tepung. Kalau nggak kasih tepung, ini cabai nggak akan kering, dan daun jeruknya juga udah hangus. Makanya kita kasih tepung. Inilah gunanya tepung untuk menggoreng ya. Ini karena piringnya piring plastik, jadi nggak kedengaran juga ya. Kita tuang. Dapat begini banyak ya, 1/4 atau 250 gram ikan terinya dapat begini banyak. Banyak sekali. Bisa makan berapa banyak ini ya, berapa hari nih. Wow sekali teman-teman. Nah ini udah selesai begini aja. Nah teman-teman, ini stok makanan enak, bisa dipadukan dengan nasi uduk, nasi lemak, nasi putih, nasi kuning, semua bisa ya. Teman-teman mau tahu kan cemilannya? Cemilan cabai kali ini. Ini cabai rawit merah, ini rawit pedas ya, 250 gram. Bawang merahnya 250 gram, bawang putih 100 gram, daun jeruknya ini 25 gram. Nah teman-teman, masing-masing ini kita rajang dulu ya. Saya mau rajang cabenya dulu. Teman-teman mau tahu rajangnya? Ini ya, kita rajang bulat-bulat seperti ini. Nah ini kita potongnya jangan terlalu tipis ya, jangan terlalu tipis juga jangan terlalu besar. Nah sedang-sedang aja begini, jadi sewaktu makannya itu terasa pedesnya ya. Lanjut kita potong bawang ya. Seperti biasa kita potong bawang. Nah ini daun jeruk kita buang tulang tengahnya. Kalau dapat yang lebar-lebar ini enak ya, kita buang tulang tengahnya gampang. Ini tetap kita buang tulang tengahnya, baru kita rajang. Nah ini daun jeruknya udah dibuang tulang tengah, langsung kita potong. Kita rajang, nah langsung ya. Kita rajang panjang-panjang begini. Nah ini sudah ya, sudah kita potong. Kita masukkan cabenya. Langsung di sini saya tambahkan garam. 1 sendok teh garam.
Penyedapnya di sini saya pakai 1 sendok, 2 sendok makan ya. Kita aduk dulu. Kan kering, kelihatan kering ya. Saya tambahkan air lebih kurang 4 sendok makan ya. Jadi agak basah. Baru di sini saya tambahkan tepung beras 1, 2, 3 sendok makan ya, penuh. Kita aduk dulu. Kalau masih kurang nempel seperti ini, kita bisa tambahkan air lagi ya. Tapi ini udah nempel, masih kurang tepung. Kita tambahkan lagi tepung 1 sendok makan lagi. Udah pas ya. Langsung kita hidupin api, panaskan minyak ya. Saya tambah lagi ya. Ini sepertinya masih menggumpal. Saya tambah 1 sendok makan lagi tepung berasnya. Jadi keseluruhannya 6 sendok makan ya. Ini begini. Minyak sudah panas. Kita langsung tuangkan. Kita masukkan ke minyak panas. Ini kita goyang sebentar aja ya, sedikit aja ya. Asal kerendam, udah, jangan goyang lagi ya. Nanti baru digoyang lagi, oke? Nah, ini teman-teman ya, kita goreng 3 atau 5 menit pakai api besar ya. Jadi sekarang kita pakai api cenderung sedang kecilnya ya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Jadi dia bisa kering, oke? Kelihatan ya. Nah, tepungnya semua nempel. Jadinya kita harus pakai api yang sedang kecilnya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, oke? Ini biarkan aja, nggak masalah. Kalau kita pakai kuali biasa, kita mau sering aduk-aduk, takut dia hangus. Kalau kita pakai yang teflon anti lengket, ini nggak masalah. Kita biarkan dulu, nanti sekali-sekali baru kita aduk ya. Nah teman-teman, ini begini aja kita gorengnya. Ya sudah cukup kering, jangan sampai dia hangus. Di sini saya udah lapisin tampahnya ya, 3 lapis kain. Ini langsung aja kita tebarin begini, biar dia nggak numpuk, biar nggak hangus ya. Biasa kalau kita gini goreng, kalau nggak diginiin langsung dia bisa hangus karena masih panas. Bawang langsung aja kita taruh di wadah yang besar. Sini saya tambahkan garam 1 sendok teh. Penyedap rasanya saya pakai di sini 1 sendok makan. Langsung kita aduk dulu ya. Ini kan agak kering ya. Agak kering, saya tambahkan air. Gunanya ini air agar tepung bisa nempel. Saya pakai 2 sendok makan. Karena nanti bawang juga bisa berair ya. Karena kasih garam dan penyedap. Sini saya pakai tepung beras 1, 2, 3, 4. Ini penuh-penuh ya, sendok penuh ya. 5, saya pakai 6 sendok makan penuh. Ini hingga kita aduk rata. Biar banyak crispy-nya gitu ya. Kita aduk terus sampai dia benar-benar nempel semua. Ini minyak bekas goreng cabenya tadi ya. Langsung kita masukkan, ini udah panas. Ini langsung kita goyang begini. Oke, biarkan dia 3-5 menit. Karena dia panci teflon, jadi kita nggak usah takut ya. Teman-teman ya, kita goreng 5 menit. Langsung kita aduk-aduk tepungnya. Nempel ya, cantik ya. Dan jangan pakai api besar, api sedang aja kita pakai. Biar cantik merata ya. Teman-teman, ini begini ya udah ya. Karena dia nanti bisa coklat sendiri di atas. Dan kita angkat begini, dia bisa coklat ya. Lihat ya, ini cabenya ini kering banget. Begini terasa ya. Nah. Ini langsung bawangnya kita taruh di sampingnya. Cantik banget ya bawangnya ya, nggak terlalu coklat banget.
Kalau cabenya udah keterlaluan coklat tadi, waktu ngangkatnya apinya sudah kebesaran. Nah teman-teman, ini saya mau pindah ke kertas lagi ya, mau biar minyaknya meresap ke kertas. Ini kan udah basah ya. Nah, basah dengan minyak. Jadi saya mau biar dia kering minyaknya, kita pindahkan ke tampah satu lagi. Ini kita pindahkan ke tampah satu lagi gini. Ini ngeliat ya, minyaknya penuh ya. Udah 2 lapis, 3 lapis ya. Nah, ini lapisannya 4 lapis ini kain. Jadi ini langsung kita lebarin lagi biar ini kelihatan ya, denger ya. Ini belum dingin, kita dinginkan baru kita taruh di toples. Nah teman-teman, ini udah dingin ya. Udah dingin langsung kita taruh di wadah yang besar. Denger ya. Ini kita taruh di kertas juga, lihat kelihatan itu minyaknya ya. Nah ini begini caranya untuk biar dia kering dari minyak. Ini kita aduk-aduk, kasih rata. Kalau masih rasanya masih kurang, kita bisa tambahkan penyedapnya lagi dan garam. 1 sendok teh garam karena tadi udah ada rasanya. Di sini saya penyedapnya saya pakai di sini 3 sendok teh ya. Oke. Dan ini kita aduk rata. Terasa keringnya ya. Nah, ini kita bisa untuk dagang ya. Bisa untuk jualan, kita tinggal masukkan ke toples. Kelihatan ya, dengar ya. Ini tergantung kita sendiri mau jual seberapa. Ini tergantung kita sendiri mau jual seberapa ini harganya. Kita bisa jual 40 atau 50.000 satu toples ini. Oke? Teman-teman, ini ya, cabai bawang daun jeruk ini mantap sekali rasanya. Ide untuk usaha kita ya. Ini bisa tahan. Kalau mau lebih tahan lama lagi, kita ini begini langsung masukkan di chiller freezer ya. Di chillernya aja kita taruh, itu bisa makin lama makin kering, tidak bau tengi. Teman-teman udah selesai ya masaknya hari ini. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Oke, terima kasih, bye-bye.